Saya rasa dengan adanya COVID ini kita nggak bisa pungkiri pelemahan ekonomi itu terjadi. Oh iya. Berarti apa? Orang membutuhkan budget yang lebih miring untuk beli rumah. Ya. Menurut saya. Ya. Dan juga ke depannya trennya pasti orang bakal cari ya lebih ke landed housing. Menurut saya. Betul. Apalagi dengan adanya COVID seperti ini. Di bawah 400 ya. Di bawah 400 juta. Kita daripada beli mobil Pak Erik, ya kan? Nilainya turun, mendingan nangkep ini. Pak Tommy jangan gitu, saya baru beli mobil tahun lalu, nyeselnya ampun-ampunan. Udah beli mobil terus jarang kemana-mana gara-gara PSBB. Nyesel. 400 ya? Iya. Wow. Dari zaman para nabi zaman dulu tuh. Kalau direbutin apa? Saya mau tanah yang ini. Nggak ada dulu nabi-nabi bilang raja-raja nabi dulu. Saya mau saham ini. Nggak ada. Saya mau perusahaan. Saya mau tanahnya ini gitu. Jadi apa? Ini properti udah safe dari zaman dulu. Iya. Oke, selamat pagi rekan-rekan property agent dan konsumen setia Century 21. Salam sehat untuk kita semua ya. Hari ini kami kedatangan nih tamu spesial nih ya dari developer terbesar ya di koridor timur Jakarta yaitu Jababeka Residence ya. Telah hadir Pak Erik Liman Santoso. Wow. Beliau ini Pak Erik GM Corporate Marketing sekarang. Betul Pak Tommy. Luar biasa. Ya. Apa kabar nih Pak Tommy? Siap ya, sehat selalu. Kita semangat selalu Pak Erik ya. Pak Erik cerita sedikit background. Saya tahu Pak Erik dulu bekas di Century juga ya. Nah benar. Jadi memang background saya pribadi. Ya. Ya jadi memang kalau ngomong background saya pribadi, saya sendiri mungkin waktu awal lulus kuliah jadi ketahuan umur nih. Awal 2000-an memang saya masuknya ke dunia broker dulu gitu. Dunia broker dulu selama 10 tahun. Memang waktu itu Century 21 adalah pilihan menurut saya brand yang luar biasa banget. Makanya waktu itu saya juga milih untuk dari MA akhirnya jadi MB di sini. Tapi memang ternyata rezekinya jodohnya sama developer ya. Begitu ya. Gitu. Tapi memang buat saya Century 21 luar biasa banget. Terus saya ngeliat setup studio kayak gini kekinian banget. Memang ya Century 21 adalah apa ya, suatu company ya, brokerage company yang terus evolve ya, mengikuti perkembangan zaman. Jadi very good job. I'm very impressed. Terima kasih Pak Erik. Ya jadi Pak Erik terus terang teman-teman broker ya itu penasaran dengan kondisi koridor timur nih yang memang lagi orang bilang akan booming Pak. Iya kan. Pak Erik bisa cerita nggak sedikit perkembangan di sana? Tadi dari Cikarang langsung ya? Cikarang. Kurang dari 1 jam. Kurang dari 1 jam. Kondisi PSBB macet nggak? Fine, completely fine. Gitu. No cerita problem. Pak Erik. Jadi memang kalau kita bilang dari kondisi booming, sebenarnya sih diprediksikan dari tahun lalu kita sudah mengalami booming. Harusnya. Karena kan tahun lalu kita lihat bahwa LRT, elevated toll road, semua infrastruktur larinya ke sana. Ya. Kereta cepat ya. Kereta cepat. Nanti di tahun ini juga akan ada JOR 2 juga. Nah, cuman memang tahun lalu kan kita tahu iklim politik itu begitu panas tahun lalu. Sehingga itu memang sempat menghambat istilahnya apa ya, bikin ya properti itu agak ketar-ketir dulu nih untuk orang wait and see ya. Nih setengah tahun pertama kan. Pas masuk tahun ini sebenarnya kita sudah di posisi sebenarnya secara market kita sudah siap untuk take off. Memang unfortunately kita mengalami suatu kejadian yang terjadi di dunia COVID-19 gitu kan. Jadi memang ya memang suatu yang out of our control. Makanya kalau saya bilang COVID itu bukan sesuatu yang it's not good, it's not bad. Itu cuma necessary aja, memang itu satu kasus yang terjadi. Nah, tapi menurut saya ini adalah suatu booming yang sebenarnya tertunda saja. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari dulu ya, tren booming itu pasti terjadi mengikuti infrastruktur. Jadi kayak dulu kan mungkin di tahun 2000-an awal nih, waktu awal saya jadi broker, Barat Jakarta, Tangerang semua lagi booming. Daerah Alsut ke sana lah gitu ya. Kenapa? Karena saya ingat banget dulu. Rumah saya sendiri kan di Bintaro. Jadi waktu itu pertama kali Bintaro nyambung tol dengan BSD, langsung harganya naik. Dan itu bukan harga naik yang karena developer goreng, tapi karena real, ya kan. Terus ada akses baru di Alam Sutra, akses baru di semua koridor-koridor barat. Itu bikin booming. Nah, ditambah lagi di koridor barat itu terjadi booming karena memang mall-mall juga baru bermunculan. Nah, tren ini sekarang adanya di timur Jakarta. Kalau kita bicara infrastruktur ya. Nah, barat aja yang waktu itu cuman istilahnya kalau saya bilang adanya kereta ya, bis, tol, nggak jauh-jauh. Kita sekarang yang namanya di timur Jakarta, LRT, elevated toll road, kereta api dengan double track, kereta api cepat, MRT nanti akan ada dari ujung Balaraja sampai dengan ke Cikarang yang nanti kita harap connect semua ya. Connect semua. Yang nanti kita harapkan memang ujung-ujungnya endingnya tuh di tengah-tengah pusat dari Jababeka sendiri. Luar biasa Pak Erik. Iya. Udah disiapkan.
Kita sudah siapkan ya, memang kita harus bekerja keras, kita harus benar-benar berusaha, berdoa juga supaya ini bukan hanya menjadi visi dari kami, tapi ya dengan tentu saja dengan kerjasama dari developer, dengan broker, dari semua pihak. Saya rasa ini semua nanti akan terjadi. Harus punya sinergi yang kuat Pak Erik. Betul, pemerintahan juga. Berarti gitu. Jababeka sendiri rencananya mau TOD di sana persis? TOD City-nya kita nanti memang konsepnya kita mau bikin TOD di pusat kota Jabeka sendiri, di Jabeka Residence. Dan yang kita targetkan TOD-nya ini bukan cuma sekedar, kalau saya bilang bukan TOD yang kaleng-kaleng gitu. Jadi benar-benar LRT, terus nanti MRT, terus kita harapkan nanti ada kereta api cepat, APM ya, monorail dari kawasan Jabeka ke kawasan-kawasan sekitar kami. 7 industri semua, itu ya kawasan. Semua terkoneksi. Jadi itu yang memang kita harapkan nanti untuk adanya di Jabeka sendiri. Itu visi dari kami. Pantas akhir tahun lalu kalau saya nggak salah itu beberapa developer berkolaborasi Pak Erik ya. Benar. Jadi memang saya juga belum bisa bilang sebut namanya ataupun apa, tapi memang kita mempunyai banyak sekali developer yang ada di Timur Jakarta yang dimana kita berkolaborasi ya, tujuannya nanti apa? Supaya istilahnya gini lah, supaya Timur Jakarta nih sama-sama booming deh. Dan juga Timur Jakarta ini, FYI, ini bukan cuma Timur Jakarta. Dari Jakarta Timur sampai dengan ke Timur Jakarta. Jadi cakupannya nih luas, developer besar-besar semua. Iya, kebetulan saya belum lama ya lewat Pak Erik ya. Itu JOR 2 juga kayaknya udah kelihatan ya. Ya memang kita harapkan sih harusnya akhir tahun ini juga JOR 2 sudah bisa beroperasi. Akhir tahun ini? Kita harapkan ya. Mudah-mudahan tidak mundur dengan adanya COVID ataupun apapun juga ya. Tapi maksudnya JOR 2 ini kan juga sesuatu yang kita harapkan banget. Istilahnya gini, dulu tuh saya ingat banget kalau misalnya pas lagi zaman-zaman lagi dibangun tuh LRT segala macam elevated. Macetnya ya. Itu kalau saya mau siaran di radio jam 9, saya berangkat tuh jam 5. Gitu. Tadi gila. Di sini? Kurang dari 1 jam. Tapi nanti begitu JOR 2 itu udah jadi, bisa dibayangkan semua kendaraan-kendaraan besar yang mau menuju ke Tanjung Priok lewatnya JOR 2. Berarti akan lebih lowong lagi. Benar. Nggak usah pakai Ferrari, nyampe juga cepet. Gitu jadi. Pak Erik, itu kan di kulit luarnya. Betul. Pak Erik cerita dong, di Jababeka sendiri kan saya tahu ini. Land banknya gede sekali, 5.600 hektar, betul sekali. Gimana Pak Erik di sana kondisi pabriknya, ekspatnya, boleh cerita? Jadi yang saya mau bilang bahwa memang Jabeka ini suatu developer yang sangat unik ya. Dulu kan orang kalau mikir, gini, kalau dulu Barat Jakarta, developer itu benar-benar membangun infrastruktur, membangun kawasan, landscaping, fasilitas bagus, dan saya akuin bagus sekali. Tetapi masalahnya sumber ekonominya terletak tetap di Jakarta. Jadi orang Jakarta minggir gitu ya. Jakarta minggir. Jadi orang kerjanya mungkin di Sudirman Tamrin, TBS Simatupang, Lingkar Barat dan yang lain-lain, Kebonjeruk segalanya, tapi tinggalnya itu di kawasan Barat Jakarta. Kalau kita dari tahun 89, Jabeka itu yang kita build itu adalah kawasan industrinya dulu. Duitnya dulu, ekonominya dulu. Jadi setelah sampai kita punya 2000-an pabrik, jadi bisa dibayangkan ya, kita tuh 1989 itu berdiri yang namanya Jababeka. Jababeka Residence itu baru 2017. Berarti kita menunggu waktu hampir 30 tahun. Captive marketnya kita kuatin. Dibentuk dulu. Betul. Ekonominya kita kuatin sampai dengan expatriate sudah ada. Berapa Pak Erik? Di atas 10.000. 10.000? Di atas. Gitu. Jadi majority Japanese, Korean itu saya rasa masih majority. Jadi memang banyak kalau orang bilang, kawasan Timur Jakarta banyak sekali expatriate. Ya, tapi kerjanya di Jabeka rata-rata. Kerjanya di Jabeka. Tinggalnya sekarang? Nah, sejak tahun 2015 ke atas, mereka sudah mulai nyaman tinggal di sini. Langsung move ke Jabeka karena udah memang prepare ya. Kita sudah prepare. Jadi memang saya bilang, saya kembali ke tadi, kenapa kita nunggu 89 sampai 2017? Kita mau make sure sampai dengan orang-orang ini, market ini teriak, kita butuh tempat tinggal, kita butuh tempat usaha, kita butuh tempat hiburan, baru kita keluarkan Jabeka Residence-nya. Jadi istilahnya ini bukan, kalau ibaratnya buah, bukan sesuatu yang kita perem, tapi sesuatu yang benar-benar terjadi secara natural. Udah tinggal jatuh dipetik aja gitu ya. Betul. Udah matang. Jadi memang bicara captive market ya. Jadi sebenarnya peluang ya untuk memang yang ya kita bilang main property itu kan ada investor ya. Betul. Ada juga end user. Betul. Untuk pangsa sewanya Pak, bagus ya? Nah ini yang saya mau bilang, justru pangsa sewa ya. Saya sendiri tinggal di satu klaster di Jabeka yang namanya Oscar. Ya. Itu saya langsung open untuk sewa. Itu di sana tuh untuk satu rumah itu range-nya itu sekitar per tahunnya di atas 60 jutaan. 50 sampai 60 lah gitu. 50 sampai 60 ya. Nah, sedangkan untuk rumah di Oscar waktu itu saya beli itu masih di bawah 2M.
Saya ngecek untuk di Barat Jakarta, untuk mendapatkan angka yang 50-60, rumahnya harus jauh di atas 2M. Betul. Berarti secara yield, kita sudah jauh lebih tinggi. Itu kita berbicara, misal kita bicara yield untuk disewakan. Kenapa? Karena market expatriate juga besar. Kalau kita bicara capital gain, ini lebih ajaib lagi. Tahun 2014 atau 15 ya, kita pernah keluarin satu ruko. Ya, dengan harga 2,5 miliar. 2,5 miliar. Itu tahun 2014-2015. Kalau nggak salah 2014 akhir. Tahun 2019 tahun lalu terjual secondary-nya itu 3,5 M lebih. Real. Luar biasa ya. Ini real. Jadi kenapa saya bilangnya ini di angka secondary? Karena ya patokannya ya secondary itu kan real market. Kenapa orang sampai benar-benar beli? Ya jawabannya adalah karena JBK siapin captive-nya dulu nih. 1,2 juta orang. Tenaga kerjanya 1 juta. Orang udah bilang kita butuh sekolah, kita butuh tempat hiburan, kita butuh apa segalanya, baru kita build. Kita butuh hunian, kita butuh ruko, baru kita build. Makanya mereka itu, teriak dulu, baru disiapin. Benar. Enak. Jadi ya? Buat saya ini bagus buat broker. Oh iya dong. Ya karena gini, broker kan nggak ujung-ujungnya kan nggak cuma masalah. Saya ngomong terus terang nggak cuma semuanya urusannya komisi. Tapi bagaimana caranya investor yang broker rekomendasikan itu harus ngerasa ternyata benar ya kalau broker Century 21 rekomendasi beli di JBK, pas saya jual secondary naik tinggi, pas saya sewakan gampang naik. Ya kan? Nah justru itu yang saya pikir akhirnya broker-broker tuh jadi attach sekali sama kita. Kenapa? Karena emang semua yang direkomendasikan jadi cuan. Bener. Yang penting kan gini, kita ya kalau dari sisi broker ya, Pak Erik ya, tentu Pak Erik juga sebagai broker dulunya, ya kan. Jualan kan harus panjang. Gitu ya. Pada saat klien kita beli, kita sampai deliverynya juga kita siapkan semua. Betul. Dia nggak usah pusing-pusing, duduk manis, dapat duit sewa, dijualin harganya naik, dia happy. Bener ya kan? Repeat order pun terjadi. Pak Erik di JBK sendiri kan ya tentu ratusan pabrik begitu ya. Nah, gimana ya? 2000-an. 2000-an. Bukan ratusan. 2000-an. Tapi itu memang sudah di zoningnya memang udah rapi sekali ya. Jadi artinya orang yang tinggal pun akan terasa nyaman, enggak. Justru ini yang saya bilang, saya sendiri bisa kasih testimoni karena saya dengan istri saya tinggal di sana. Jadi kan memang waktu saya tinggal di sana, saya ngetes waktu itu. Saya jogging di pabrik Unilever, di sebelahnya pabrik Unilever. Dan ternyata segar. Jadi patokannya kalau saya jogging di kawasan industrinya segar, apalagi di residence-nya. Nah, residence-nya kita itu di tengah-tengah kawasan yang ada dikelilingi sungai. Nah, jadi kalau misal Pak Tommy juga udah beberapa kali ke sana kan. Berasa banget begitu kita masuk kawasan industri dan masuk ke residential, langsung landscaping-nya berbeda. Beda ya. Facilities-nya berbeda semuanya. Jadi ini yang memang kita sengaja menciptakan brand image tersendiri dengan nama JBK Residence. Tapi sekali lagi mengenai pabrik pun jangan khawatir. Semuanya light industry. Kita punya 10 standar. Saya nggak ingat ya. Jadi kayak ada noise-nya bagaimana, harus seperti apa water pollution-nya itu kita jaga water, terus untuk polusinya lah semua, water, air, sampai noise aja kita jaga. Pokoknya indikator kita ada 10. Pokoknya bising pun nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi orang yang tinggal pun nggak akan terganggu ya. Ya saya tinggal di sini lah. saya tinggal di JBK Residence. Jadi saya testimoni bukan sebagai as a developer. Bukan as developer. Saya testimoni sebagai orang yang benar-benar tinggal dan invest juga. Perkembangan untuk entertainment di sana Pak Erik, adanya mall segala macam ini akan seksi sekali ya kalau saya lihat. Dan makin akan seksi lagi ke depannya. Jadi kalau memang kita perhatikan kan saya dulu pertama kali saya kerja di JBK deh, nggak usah bilang saya tinggal di JBK. Itu saya ngerasa aduh mau cari makan aja kok adanya yang begini doang. Ini saya open apa adanya nih. Warung begitu ya. Nggak sampai warung sih, tapi maksudnya ruko-ruko yang biasa. Makanan rumahan. Makanan rumahan. Mau cari yang lebih bagus kok kayaknya susah gitu jauh. Terus udah gitu waktu saya pindah ke sana sama istri pertama kali, memang kan istri juga bilang kan, ya namanya perempuan kan, Beb, mau manicure di mana, mau pedicure di mana, itu hal yang penting loh ya kan. Saya mau nyalon di mana gitu segalanya. Tapi ternyata pas tinggal di sana, kita awalnya kan belum ada apa-apa, kita muncul Hollywood Junction. Itu udah mulai tuh namanya enak tuh. Kita mau makan yang namanya dari Pizza Hut, kita mau ngomong yang namanya KFC. Mau nongkrong ada live music gitu ya. Kopi ada Delico live music. Terus kita mulai ada yang namanya Bari Uma Ramen, ya itu ramen yang apa namanya bener-bener dulu awalnya tuh kokinya langsung dari Jepang. Dari Jepang. Kenapa? Karena market Jepang kita kan juga besar. Jadi terus kalau ternyata it's not so bad. Mulai ketemu salon 1, 2. Begitu kan akhirnya akhir tahun lalu kita buka yang namanya Living Plaza. Kita buka yang namanya Living Plaza. Itu bener-bener yang namanya ya of course Ace Hardware, Informa, restoran-restoran juga banyak. Kita kayak apa namanya
bebek bengi, bebek tepi sawah, Pak Tommy yang ingat daripada saya kan, bebek tepi sawah. Terus kita juga ada Excelso, semua makanan juga sudah lengkap. Kita nonton juga ada CGV juga. Jadi kita semua bisa dibilang semuanya kita sudah lengkap. Gitu. Mau ngopi, mau makan segala macam itu jadi kita semakin komplit. Jadi Pak Erik sendiri udah nggak kepikiran Jakarta sepertinya Pak? Saya nggak usah kepikiran lagi. Kita mau makan Vietnam juga di sana juga enak-enak. Mau makan Chinese food, Japanese food, Korean food kita semua ada. Kita benar-benar udah bisa bilang home-nya saya dengan keluarga. Sekali lagi ini di luar saya sebagai developer, itu adanya di Jabeka Residence. Saya setuju sekali yang namanya orang Jakarta gitu ya kan kadang-kadang melihat saya mau ke Bekasi sampai mungkin Kerawang itu kesannya jauh. Apalagi dulu 2 tahun lalu macetnya minta ampun. Sekarang ini udah enak banget berarti ya. Udah enak banget. Fix udah enak banget. Saya kurang dari 1 jam. Kesini tadi. Ya. Saya dari kota ke Sudirman 1 jam juga Pak. Ya ini yang penting nih ya di situasi seperti pandemi COVID ini ya kan. Cerita dong ada kejutan apa dari Jababeka nih? Nah memang satu hal. Nah ini saya ngomong sih, memang kalau kita ngomong COVID ya, COVID-19, Corona kan waktu itu kan it's still happening now. Kita juga masih ngalamin kejadian-kejadian inilah. Jadi memang awalnya waktu itu terus terang ya kita juga kaget, ya kan? Semua Pak. Semua juga kaget. Nggak cuman kondisi di dunia properti. Saya rasa sampai dengan kondisi-kondisi yang banyak industri-industri lain yang saya rasa terkena hit jauh lebih parah daripada properti. Kita masih bersyukur bahwa properti itu adalah kebutuhan yang utama gitu. Kayak perhotelan teman saya ada di hotel. Rusak semua itu. F&B yang dimana orang sistemnya bukan delivery based itu bisa lebih kena. Jadi buat saya cukup bersyukur bahwa properti ini fondasinya saya bilang masih sangat-sangat kuat gitu kan. Cuman yang saya bilang memang waktu itu ya saya rasa juga terjadi sama teman-teman di Century, terjadi sama banyak orang juga. Berjualan awal tahun ini kan kaget. Developer kita juga masih mencari pattern, kita mau bagaimana. Mall-mall ya saya rasa juga terkena impact kan. Mall-mall juga harus sempat tutup. Shocking semua Pak. Semua juga shocking. Cuman memang kita sebagai developer kita mulai belajar untuk kita ngelihat perubahan tren yang terjadi ke depan. Dengan adanya COVID, dengan adanya new normal, ternyata ada opportunity. Pertama gini, orang tidak harus lagi tinggal di pusat kota loh, Pak Tommy. Setuju. Iya kan? Ya, jadi istilahnya gini, saya mau kerja di Sudirman Tamrin ya, tapi saya mau tinggalnya di Jabeka di Cikarang itu bisa. Kenapa? Kerjanya dari rumah. Betul. Orang terbiasa working from home. Oke, jadi orang sekarang tuh trennya tuh udah beda. Contoh dulu dulu kita kalau ketemu salaman, cipika-cipiki. Sekarang namaste. Itu udah beda kan? Ya kan? Kalau nggak gini, fist bump apapun juga. Kita terbiasa untuk lebih menjaga jarak. Saya perhatiin dulu di klaster-klaster saya, di klaster Oscar di rumah saya. Dulu tuh orang nggak ada yang jogging. Pas Corona, semua orang jogging. Jadi peduli kesehatan. Jadi saya perhatikan lifestyle ini jadi berubah. Ya, dari yang namanya cuci tangan, jaga jarak, ya kan. Tadi saya mau naik ke sini, naik lift juga kan touchless segala macam. Ini adalah pakai siku yang perubahan tren. Cuman saya perhatiin orang sekarang beda. Orang sekarang kalau bangun pagi, hal pertama yang dia lakuin ya of course ya kalau bisa ya berdoa dulu. Begitu orang jogging. Begitu orang jogging, begitu orang sarapan. Jemuran Pak sekarang. Jemuran. Begitu orang mandi, yang dia lakukan langsung apa? Begitu dia kerja, dia buka laptop. Gitu. Berarti yang namanya keberadaan orang harus ngantor setiap hari itu juga udah nggak se-crucial dulu. Benar. Gitu. Sekarang perkantoran pun nggak boleh masuk semua Pak. Benar kan? 50%. Berarti kenapa orang harus tinggal quote-unquote di Jakarta? Nah terus saya ngeliat dengan keadaan, saya waktu itu waktu awal COVID, saya ngeliat di YouTube ya. Saya lihat di YouTube, saya penasaran gimana sih kehidupan orang-orang mungkin kayak misalnya di Hong Kong. Tinggal di apartemen yang so packed, rame banget satu sama lain tuh nggak ada jarak. Tiba-tiba terkena yang namanya COVID dan harus karantina. Itu menderitanya ampun-ampunan. Nah sedangkan pas saya ngeliat, terus saya mikir apakah di Jakarta tren ini terjadi buat orang yang tinggal dan terpaksa harus sangat-sangat pack satu sama lain. Istilahnya kalaupun dapat landed rumah dengan budget yang terbatas, mungkin rumahnya tuh yang yang jalannya mungkin nggak gitu bagus, agak sempit satu sama lain. Mau jogging pun juga ada warung, ada apa gitu, agak-agak ngeri. Terus saya bandingkan sama kehidupan saya di Jabeka Residence. Mau jogging masih santai, saya mau kerja koneksi internet masih kencang banget. Kalaupun saya perlu ke Jakarta sekali-sekali, saya rasa tren ke depan juga apa? Orang juga sudah lebih menggunakan kendaraan umum. Teknologi lah. Iya kan? Kalau memang bicara, ya kemarin juga saya ada meeting begitu ya. Ini dari orang Jepang juga Pak, terus sekarang developer gitu ya. Mereka so simple sekarang. Ayo buka laptop yang tadi Bapak cerita gitu kan. Bener. Kita bahas Pak. Bener, so simple Pak Tommy. Tapi gini, saya mikir kalaupun orang dari Cikarang, dari Jabeka Residence, sewaktu-waktu mereka harus ke Jakarta,
actually we don't need to drive. Gitu. Nanti dengan adanya TOD ini kita harapin, atau gini, nggak usah nunggu TOD deh, sekarang deh tinggal naik kereta, ya kan, mau naik kendaraan umum apapun juga, public transportation juga udah cukup bagus. Udah bagus. Yang penting apa? Social distancing, physical distancing, procedures itu tetap harus dijaga, itu aja. Jadi saya lihat ini memang kita ngomong jadi agak panjang nih. Trennya ke depan orang jadi tinggal satu di suburb. Terus kedua, karena tren WFH, itu orang butuh koneksi internet yang cepat. Terus ketiga, orang juga butuh klaster-klaster yang dengan jogging track yang nyaman, taman yang nyaman, udara yang segar, healthy lifestyle segala macam. Nah, tapi ada poin yang penting juga. Saya rasa dengan adanya COVID ini kita nggak bisa pungkiri pelemahan ekonomi itu terjadi. Oh iya. Berarti apa? Orang membutuhkan budget yang lebih miring untuk beli rumah. Ya. Menurut saya. Ya. Dan juga ke depannya trennya pasti orang bakal cari ya lebih ke landed housing. Menurut saya, betul. Apalagi dengan adanya COVID seperti ini, gitu. Jadi ya, of course kalau tanya JBK Residence menyiapkan apa ya? Kita menyiapkan satu kejutan, ya, satu produk yang kita beri nama Rotterdam. Okay. Itu sama seperti kota yang di Belanda. Kenapa? Karena Rotterdam itu suatu kota yang indah. Saya terus terang saya belum pernah ke Belanda. Cuma terus saya ngobrol, ada satu GM residential commercial di tempat kami, Pak Gary, kan dia emang lulusan dari Belanda. Wah, Rotterdam tuh ternyata pas digambarin tuh bagus banget kotanya, dan itu ada satu sungai yang bagus. Nah, klaster yang kita siapkan ini itu memang ada sungai dan benar-benar biru. Jadi it's so green, it's so beautiful, dan kita menyiapkan klaster ini ya, di mana rumahnya itu nggak banyak juga, cuman 170-an. Rumah 170-an. Ya, bukan harganya, 170-an unit. Sedikit banget ya? 170-an unit. Dan ini langsung ada sungainya. Dan ini kita bilang dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, orang udah bisa dapat tamannya, ya, udah bisa dapat jogging track ya, dan juga tamannya ini nanti ada wifi-nya. Karena gini, kalau kita ngeliat tren, orang tuh sekarang kerja tuh nggak cuma laptop di rumah. Orang tuh pengen kayak ngerasain, udara terbuka. Starbucks gitu. Gue bawa. Nah, gue bawa di sini, gue sambil ngopi di taman, kan kayak berarti kalau di New York kayak di Central Parknya gitu kan. Terus kita juga menyiapkan kayak ada cornernya tuh, kayak ada saung-saungnya, ada kandang burung, terus saung-saungnya orang bisa kerja di sana. Jadi it's so beautiful. Terjangkau yang tadi, Pak. Penasaran. Nggak sampai 400 juta. Rumah nggak sampai 400 juta. Nggak sampai 400 juta. Jadi rumah nggak sampai 400 juta. Jadi memang gini, kita menyiapkan kondisi ini khusus buat COVID. JBK tidak pernah mengeluarkan yang seperti ini. Tapi jangan salah, bukan berarti ini murahan. Terjangkau bukan berarti murahan. Memang kita menyiapkan ini karena kita sadar ini kebutuhan dari masyarakat. Dan JBK juga sadar, kita kan nggak bisa dong cuma mikirin cuma cuan gimana cara, kita harus kasih solusi dong. Ya harus ada kontribusi juga Pak di masyarakat, kepada society. Nah, bentuk kontribusi kita adalah Rotterdam itu sendiri. Rotterdam ini ya. Gitu. Dan ini suatu produk yang benar-benar kita ciptakan bisa dibilang untuk menanggapi new normal. Ini millennials juga kena nih harusnya. Saya rasa marketnya gini sih. Marketnya of course pertama end user millennials ya. First home buyers itu pasti ya. Ataupun kalau kita bicara dari ring 1 yang orang dari Cikarang, mungkin orang-orang yang ingin upgrade kelasnya, itu juga bisa gitu. Of course kalau kita ngomong market 1 nih, investor pasti nanya dong, nanti kalau misalnya saya mau sewain, saya mau jual lagi kemana? Ya kita captive marketnya kan kayak tadi saya bilang udah kuat sekali. Gambaran untuk rumah yang seperti itu aja, itu kita bisa sewain mungkin ya, itu dengan 2,5 jutaan sebulan. 2,5 juta sekitar 25 juta. Oke banget dong. Disewain segitu harganya nggak nyampe 400. Iya. Gitu. Jadi ini yang saya bilang, nah saya bisa ngomong tren ini kenapa? Karena market secondary-nya sudah untuk rumah-rumah seperti itu sudah real terjadi. Gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa ini juga akan terjadi nanti di Rotterdam. Ya. Marketnya siapa ya? Ini tadi kita bilang 2000 pabrik ini 1,2 juta penduduk, 1 juta tenaga kerja sudah siap untuk menyerbu. Kalau mau jual lagi gimana? Ya sekali lagi, akan nanti ada end user yang siap untuk membeli dari bapak ibu investor segala macam. Kenapa? Karena banyak dari end user, mereka nggak bisa untuk cicil DP, mereka butuh yang nanti langsung jadi. Betul. Dan ini kan kita langsung jadinya apa? Dalam waktu 18 bulan saja kita sudah langsung jadi. Tapi sementara waktu ini bapak ibu investor bisa mengambil opportunity untuk ambil dulu, cicil dulu, nanti langsung lepas kepada market. Jadi gitu. Sebenarnya di bawah 400 ya? Di bawah 400 juta. Kita daripada beli mobil Pak Erik, ya kan, nilainya turun, mendingan nangkep ini. Pak Tony jangan gitu, saya baru beli mobil tahun lalu, nyeselnya ampunan. Udah beli mobil terus jarang kemana-mana gara-gara PSBB. Nyesel. 400 ya? Iya. Wow. Saya beli mobil sama saya beli Rotterdam dapat, mendingan saya dapat investasi yang benar kan. Iya. Gitu. Jadi ini yang saya bilang,
saya bilang investor pun sekarang juga makin jeli. Jadi gini, investor nggak cuma sekedar oke saya butuh harga murah, ya tapi bapak ibu investor pasti membutuhkan saya butuh yang murah. Saya membutuhkan yang harganya reasonable. Kenapa? Karena resiko nih sekarang investor harus semakin jaga nih. Jangan apa yang ambil terlalu risky. Tapi saya tahu marketnya nih saya bisa langsung jual lagi atau saya bisa sewakan dengan gampang. Saya belum lama ini Pak Erik sedikit cerita ya. Itu ada pemain saham yang bingung. Iya. Gue mau taruh, jantung gue deg-degan gitu kan. Naik turunnya nggak kita nggak pernah prediksi. Benar. Gitu kan nggak. Ini menarik loh. Properti itu kan suatu yang sebenarnya very very safe. Iya, ya kan? Investasi yang aman. Gini deh, kalau saya baca di kitab suci ya, kitab suci nih dari zaman para nabi zaman dulu tuh, kalau direbutin apa? Saya mau tanah yang ini, nggak ada dulu nabi-nabi bilang raja-raja nabi dulu, saya mau saham ini, nggak ada, saya mau perusahaan, saya mau tanahnya ini gitu. Jadi apa? Ini properti udah safe dari zaman dulu. Kembali kepada Rotterdam. Nah, cuman untuk Bapak Ibu teman-teman dari Century 21 Indonesia juga jangan khawatir kalau misal Rotterdam berarti harus investor. Kan tadi saya dibilang new normal. Orang bisa sekarang end user. Saya mau dong rumah yang siap 18 bulan lagi. 18 bulan lagi saya siap untuk delivery. Saya mau tinggal di Jabeka Residence. Karena apa? Karena saya rata-rata saya working from home. Toh sekali kalaupun saya sewaktu-waktu saya perlu ke Jakarta, saya tinggal langsung naik train. Ini kayak kalau dulu orang bilang millennials tuh nggak butuh rumah Pak, yang penting jalan-jalan keliling dunia. Sekarang COVID bro, ya lu mau jalan-jalan kemana? Bener nggak? Gawat sekarang makanya millennials pun gini, makanya banyak hal yang saya pikir kita COVID is a wake up call for all of us. Dulu tuh kita take things for granted, kita tuh kayaknya, duit tuh gampang, yuk kita makan di sini, yuk kita jalan-jalan ke sini. Istilah millennials dulu kan ya, dan generasi Z ya, Gen Z itu kita nabung ya, tuh party hard. Udah gitu kita jalan-jalan bisa ke Jepang, hotelnya kapsul, yang penting fotonya cukup untuk stok setahun. Udah gitu keluarin Instagramnya pelan-pelan ya, bilang apa ya, throwback Thursday. Tapi dari Monday sampai Saturday keluar mulu tuh. Jadi maksudnya lifestyle ini harus berubah. Kenapa? Karena ini wake up call. Ekonomi ini saya nggak bilang akan semakin berat, tapi kita harus aware bahwa kalau kita tidak punya investasi, masa depan kita bisa gawat sekali nih. Setuju. Gitu. Even buat saya pun wake up call. Saya cenderung terus terang orang yang cukup konsumtif. Sekarang saya bilang, oke, mesti hati-hati nih ada Rotterdam. Saya mesti ngambil nih. Kayak gitu. Saya rasa Bapak Ibu teman-teman, broker dari Century 21, investor, saya rasa ini opportunity yang terbaik lah dengan harga di bawah 400 juta. Saya yakin Century 21 akan jadi jualan yang paling top. Kenapa? Karena dulu dari zamannya Monroe, Kawana, Century 21 selalu jadi broker-broker topnya kita juga kok. Terima kasih Pak Erik. Ya kan, oke. Mungkin bisa pesan-pesan juga Pak Erik kepada mungkin ini nggak hanya agent Pak yang mendengarkan ya. Kalau ada klien langsung, tapi tentu belinya lewat Century Pak. Oke. Jadi buat saya pesan saya gini, pertama buat teman-teman dari agent ya, nomor satu adalah harus mencari barang yang not just sellable, not just good commission, tapi benar-benar yang bisa memberikan keuntungan bagi investor ataupun memberikan solusi kepada end user. Sekali lagi saya bilang, jadi buat teman-teman agent yang memang lokasinya nggak di Cikarang, saya mau jualan ke end user bisa nggak? Bisa sekali. Karena ini menjadi solution. Nah, sedangkan buat Bapak Ibu, teman-teman investor yang lain, saya bilang apa? Di mana lagi bisa dapetin harga di bawah 400 juta? Lokasi di Jabeka Residence, captive market kita sudah punya 2.000 pabrik, 1,2 juta orang, 10.000 ekspatriat. Saya sendiri, tadi saya udah bilang, kalau untuk yield, cluster di rumah saya ya 50-60 juta untuk harga dulu saya beli rumah itu di bawah 2M. Kita bandingkan di Barat Jakarta harus di atas 2M ya kan. Untuk cluster rumah ini saya yakin bisa disewakan dengan 2,5 juta per bulan ya. Kenapa? Karena benchmarking kita itu dengan cluster-cluster yang sudah ada sebelumnya. Lokasinya juga bagus berarti ya, Pak? Lokasi bagus banget. Lokasinya bagus banget. Ini kita, saya sampai lupa bilang, namanya Sport City Extension. Karena apa? Karena ini sambungan dari Sport City yang dulu. Berarti apa? Ada 7.600 meter persegi fasilitas olahraga outdoor. Nah ini yang lagi tren juga. Tren juga ya. Tiba-tiba orang hobi goes. Ada track juga Pak, disiapin nanti. Goes, mau jogging, nanti ada skate park, basket 3-on-3, mau segala macam. Jadi ini secara fasilitas, kenyamanan, kita bicara kalaupun buat investor, capital gain, yield, semuanya oke banget. Oke, jadi sekali lagi teman-teman property agent khususnya Century 21 ini barangnya sedikit sekali loh ya. Cuma 170-an unit. 170-an unit. Ya. Ke Century aja Pak Erik. Betul. Hubungi Pak Tommy dan semua agent-agent Century 21 Indonesia terdekat. Oke. Terima kasih Pak Erik ya, perjumpaan kita sampai luar di biasa sini. Sukses buat kita semua. Sukses. Salam sehat.